Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek machine learning kami yang berjudul Penerapan Seleksi Fitur Information Gain pada SSG Boost untuk prediksi churn pelanggan pada dataset telco customer churn. Di sini saya sendiri Ifarul Salam dengan NIM 230411200026. di sini dengan saya Aditya Bagus Pamungkas dengan NIM 220411100202. Oke. Di sini ada latar belakang, yaitu industri telekomunikasi menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital, sehingga kemampuan mempertahankan pelanggan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan bisnis. Tinggi tingkat churn dapat berdampak negatif pada pendapatan dan daya saing perusahaan. Namun proses identifikasi pelanggan yang berpotensi churn masih menjadi tantangan akibat besarnya volume data dan pemilihan fitur yang kurang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem prediksi churn berbasis machine learning dengan menerapkan seleksi fitur informatif gain guna menentukan fitur paling relevan dalam mengurangi ketidakpastian prediksi. Fitur terpilih kemudian digunakan dalam model XGBoost yang dikenal memiliki performa tinggi, mampu menangani data kompleks, serta dilengkapi mekanisme regularisasi untuk mencegah overfitting. Kombinasi informasi Gain dan XGBoost diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi prediksi churn, sehingga perusahaan telekomunikasi dapat mengambil langkah preventif yang lebih efektif dan merancang strategi bisnis yang lebih terarah dalam mendukung transformasi digital. Lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan metode seleksi fitur information gain terhadap peningkatan performa model XGBoost dalam memprediksi churn pelanggan pada dataset telco customer churn. Lalu yang kedua yaitu bagaimana merancang model prediksi churn yang efektif dan akurat dengan mengkombinasikan pemilihan fitur berbasis informatif gain dan algoritma XGBoost. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengukur performa model XGBoost sebelum dan sesudah dilakukan seleksi fitur menggunakan information gain untuk mengetahui peningkatan akurasi dalam prediksi churn pelanggan. Lalu yang kedua yaitu ada merancang dan membangun model prediksi churn yang optimal dengan mengimplementasikan seleksi fitur informasi gain dan algoritma XGBoost pada dataset telco customer churn. Lanjut. Lalu selanjutnya yaitu ada dataset. Fitur yaitu ada customer D. Ini untuk ID unik untuk setiap pelanggan digunakan untuk mengidentifikasi tidak memiliki informasi prediktif langsung. Lalu ada gender, jenis kelamin pelanggan, laki-laki atau perempuan bisa mempengaruhi pola penggunaan layanan. Lalu ada senior citizen, menunjukkan apakah pelanggan merupakan warga senior 1 sama dengan iya, 0 sama dengan tidak. Lalu selanjutnya ada partner, status apakah pelanggan memiliki pasangan, iya atau tidak. Selanjutnya ada dependence, status apakah pelanggan memiliki tanggungan, iya atau tidak. Lalu ada tenure, lama pelanggan berlangganan dalam bulan tenure tinggi, biasanya berarti kemungkinan churn lebih rendah. Selanjutnya itu ada phone service. Apakah pelanggan memiliki layanan telepon? Iya atau tidak. Multiple lines. Apakah pelanggan memiliki saluran telepon lebih dari satu? Iya atau tidak. No phone service. Internet service jenis layanan internet pelanggan DSL, fiber optik atau tidak. Online security. Apakah pelanggan menggunakan fitur keamanan online? Iya atau tidak atau no internet service.
Lalu ada online backup. Status penggunaan layanan pencadangan online, iya atau tidak, atau tidak, no internet service. Lanjut. Selanjutnya yaitu di fitur ada device protection. Itu status penggunaan pelindungan perangkat, yes atau no, atau no internet service. Tech support, apakah pelanggan memiliki dukungan teknis tambahan, yes atau no internet service. Selanjutnya itu ada streaming TV, apakah pelanggan menggunakan layanan streaming TV, yes atau no internet service. Selanjutnya ada streaming movie. Apakah pelanggan menggunakan layanan streaming film? Yes atau no internet service. Selanjutnya itu ada kontrak. Jenis kontrak layanan, mode to month, 1 year atau 2 year. Paperless billing. Apakah pelanggan menggunakan sistem tagihan tanpa kertas? Yes or no. Lalu payment method. Metode pembayaran pelangganan elektronik check atau mileage check atau bank transfer atau credit card. Selanjutnya ada monthly charge, biaya bulanan yang dibayarkan pelanggan. Biaya tinggi dapat meningkatkan risiko churn. Selanjutnya ada total charge, total biaya yang dibayarkan pelanggan selama berlangganan berkaitan dengan tenure. Terus yang selanjutnya ada churn, label target yang menunjukkan apakah pelanggan keluar dari layanan, yes or no. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada data understanding. Deskripsi data, ya, DF Info. Dataset memiliki 7.043 record data dan 20 fitur dengan satu label. Next. Selanjutnya itu ada missing value. Terdapat 11 missing value pada fitur total charge. Pada fitur lainnya tidak ditemukan missing value. Selanjutnya, selanjutnya itu ada deteksi outlier menggunakan EQR. EQR itu bisa disebut interquartile range atau EQR. Adalah metode statistik yang umum digunakan untuk mendeteksi outlier data pencilan dengan melihat sebaran data di bagian tengah. EQR dihitung sebagai selisih antara kuartil ketiga Q3 dengan kuartil pertama Q1, yaitu EQR sama dengan Q3 min Q1 yang mempresentasikan 50% data tengah. Suatu data dianggap outlier jika nilainya berada di bawah Q1 minus 1,5 kali IKR atau di atas Q3 plus 1,5 kali IKR. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, tidak sensitif terhadap nilai ekstrim dan efektif untuk mengidentifikasi data yang menyimpang tanpa mengasumsikan distribusi tertentu. Setelah digunakan metode IKR sebagai deteksi outlier, dihasilkan dataset tersebut bersih dari outlier. Next. Selanjutnya itu ada exploratory data analysis atau disebut EDA. Ketiga grafik tersebut yang ada di atas menggambarkan karakteristik pelanggan melalui 3 variabel utama, di mana variabel tenure menunjukkan pola bimodal dengan konsentrasi tinggi pada kelompok pelanggan yang sangat baru dan pelanggan yang sangat setia lebih dari 70 bulan. Grafik monthly charts menampilkan pola multimodal yang mengindikasikan adanya segmentasi pasar antara pengguna paket dasar dengan biaya rendah sekitar 20 dan pengguna paket lengkap atau premium dengan biaya tinggi kisaran 70 hingga 100 ke atas. Sementara itu, grafik total charts memiliki distribusi miring ke kanan Rex yang menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki akumulasi pembayaran rendah. Hal ini selaras dengan banyaknya jumlah pelanggan baru serta pengguna paket hemat yang tercermin pada dua grafik sebelumnya. Oke, selanjutnya.
ini. Yang selanjutnya itu exploratory data analysis atau EDA. Terdapat ketidakseimbangan label pada churn yaitu 26,5% yes dan 73,5 no. Pada fitur gender distribusinya seimbang. Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan Ivan. Oh, satu lagi. Oke, eksplorator lanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Grafik tenor face total charge dan multi charge versus total charge menunjukkan korelasi positif yang kuat, di mana total biaya cenderung meningkat seiring bertambahnya masa berlangganan dan besar biaya bulanan. Sementara itu, pada grafik tenor versus monthly charge terlihat bahwa pelanggan yang memutuskan untuk berhenti berlangganan churn sama dengan yes, mayoritas terkonsentrasi pada area dengan masa langganan yang rendah namun memiliki biaya bulanan yang tinggi. Mengidentifikasikan bahwa harga layanan yang mahal menjadi pemicu utama pelanggan baru untuk meninggalkan layanan. Oke, selanjutnya akan Oke, dilanjutkan selanjutnya sama itu teman saya. bagian preprocessing. Pada data understanding sebelumnya itu ditemukan beberapa missing value di mana itu pada bagian total charge. Di sini missing value itu dilakukan menggunakan nilai median pada fitur total charge-nya yang didapat sebesar 103.397,475. Didapat dari menggunakan rumus median sama dengan X pada indeks ke N plus 1 dibagi 2. Oke, setelah missing value, kami lakukan pengecekan lagi sehingga dapat terlihat dalam gambar ini terdapat 0 semua. Itu mengidentifikasikan tidak ada missing value lagi. Oke, selanjutnya standarisasi data atau disebut encoding data. Di sini kami memakai library scalar. Untuk labelnya itu memakai fungsi label encoder, yaitu mengubah label churn 0 atau yes itu menjadi 0 atau 1. Untuk kategorikal itu akan menggunakan one hot encoding, yang dimana di sini saya menggunakan dari Pandas yaitu dinamis, yang dimana itu berfungsi untuk dia itu akan memapping data ya sesuai dengan unique value di kolom tersebut. Lalu akan mengisi value ini dengan true atau false sesuai dengan datanya tersebut. Jika datanya itu memang punyanya itu akan true, ya selanjutnya itu bakal false begitu. Untuk numeriknya itu menggunakan mimic scalar, di mana itu mempunyai rumus scale sama dengan data itu dikurangi dengan data rendah dalam rentang fitur tersebut dibagi dengan nilai data tertinggi di fitur tersebut dikurangi dengan data terendahnya, sehingga dapat hasil output pada seperti yang di bawah ini. Sebelumnya itu ada seleksi fitur menggunakan information gain. Oke, sebelumnya information gain itu mengukur efektivitas suatu fitur dalam organisir data dengan cara menghitung selisih antar tingkat ketidakpastian awal dan tingkat ketidakpastian setelah data dipisahkan berdasarkan fitur tersebut. Penelitian itu dimulai dengan menentukan entropi awal, yaitu ukuran keacakan atau kekacauan dalam variabel target sebelum dilakukan pembagian. Selanjutnya, algoritma menghitung rata-rata tertimbang dari entropi pada setiap cabang atau kelompok baru yang terbentuk setelah data dipisahkan menggunakan fitur tertentu. Nilai informasi gini ini yang dihasilkan menunjukkan seberapa banyak informasi yang berhasil didapatkan atau seberapa besar ketidakpastian yang berhasil dikurangi. Semakin tinggi nilai tersebut, semakin kuat kemampuan fitur tersebut dalam membedakan kelas target, seperti memprediksi apakah seorang pelanggan itu akan berhenti langganan atau tidak, seperti pada dataset kita. Oke, untuk menghitung skor information gain atau mutual information gain pada kasus pada penelitian kami kali ini itu menggunakan dari eskalator juga, itu mutual infograsif, di mana algoritma ini akan mengukur seberapa besar informasi yang diberikan oleh suatu fitur untuk memberhenti situs churn pelanggan, dan di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan atau pengaruh yang lebih kuat. Hasil perhitungan tersebut itu akan dikonversi menjadi objek PD series agar dapat diberi label sesuai nama kolom aslinya nantinya.
Lalu diurutkan dari nilai terbesar terkecil menggunakan fungsi sort values guna mempermudah integrasi fitur-fitur yang paling relevan bagi model. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, tenor itu mempunyai informasi yang paling besar, itu sebesar 0,07, dilanjutkan dengan kontraktur sebesar 0,06, dan internet service sebesar 0,04, dan selanjutnya. Sebenarnya itu akan splitting dataset. Splitting dataset itu menggunakan SKLM juga dengan konfigurasi untuk testingnya itu 0,2 atau 20% dan data trainingnya itu 0,8. Sehingga didapatkan distribusi sebagai berikut untuk churn itu 0 atau 0 no itu 401,39 dan yes-nya itu ada 149 1495. Dengan y-test distribusinya itu untuk no itu 1035, sedangkan yes itu ada 374. Selanjutnya dikarenakan di sini itu data distribusi tidak seimbang, kami untuk melakukan yang mana smoothen, itu terdiri dari smoothie dan ANN. Jadi smoothie itu adalah metode hibrida yang menggabungkan teknik oversampling atau smooth dan undersampling, edited nearest neighbor atau ANN untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset. Strategi ini bertujuan tidak hanya menambah jumlah sampel kelas minoritas, tetapi juga membersihkan batas keputusan atau decision boundary yang tumpang tindih agar model lebih mudah membedakan antar kelas. Oke, untuk penjelasan langkah-langkahnya sebagai berikut itu. Pertama, smoothie itu atau synthetic minority oversampling technique. Itu langkah pertama itu mencari tetangga terdekatnya itu menggunakan bisa menggunakan rumus jarak seperti Euclidean atau Manhattan. Itu terserah. Terus setelah dapat data yang paling dekat itu dilakukan rumus interpolasi linear atas sebagai berikut. X baru itu sama dengan XI atau data indeks itu ditambah dengan random itu antara 0 sampai 1 dikali dengan XJ di mana itu k terdekatnya digoreng dengan data indeks ini gitu. Data indeks hari ini. Nah, lalu setelah itu akan digunakan sebagai data baru sampai mencapai keseimbangan datanya. Itu dilakukan pada kelas minoritas. Oke, selanjutnya itu adalah NNN. Itu juga mencari menggunakan algoritma K-nearest neighbor ya untuk menggunakan mungkin Manhattan atau Euclidean juga. Namun di sini bedanya NNN itu menghapus. Jadi semisal ada K terdekatnya itu menghitung K terdekatnya. Padahal label X itu ada A dan label A-nya itu ada semisal ada 3 ya. K itu sama dengan 3. Itu semisal pada label data itu K terdekatnya itu ada sebenarnya label 0. Semisal pas dicari K terdekatnya itu ternyata menurut voting itu label tersebut termasuk 1, itu bakal dihapus, data tersebut itu bakal dihapus. Nah, itu bakal diiterasi dari seluruh datasetnya sampai tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang ambigu seperti itu. Makanya di sini setelah dilakukan smooth end, itu churn untuk yes itu ada 250,06 dan untuk no itu ada 2476. Untuk maaf tadi untuk yes-nya itu ada 2506. Oke, sebelumnya itu ada modeling. Oke, sebelumnya modeling kita menggunakan XGBoost. Apa sih itu XGBoost? XGBoost atau Extreme Gradient Boosting adalah algoritma machine learning berbasis decision tree yang menggunakan kerangka kerja gradient boosting dengan optimasi tingkat tinggi untuk kecepatan dan performa. XGBoost itu bekerja secara iteratif dengan prinsip extreme learning, itu masuk boosting atau alih-alih membuat suatu pohon putusan besar. XGBoost itu membangun banyak pohon kecil secara berurutan. Pohon itu baru dilatih untuk memberi kesalahan residu yang dibuat oleh pohon sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Ada prediksi awal, itu dimulai dengan prediksi dasarnya atau biasa rata-rata dari variabel target. Selanjutnya itu untuk menghitung residu, itu menghitung selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi saat ini. Yang selanjutnya itu membangun pohon baru, dari mana itu membuat pohon kebelusan untuk memprediksi residu tersebut, bukan memprediksi nilai target asli secara langsung. Yang selanjutnya itu ada update prediksi untuk mendapatkan hasil prediksi dari pohon baru ke prediksi sebelumnya dengan skala tertentu, disebut learning layout. Selanjutnya bakal dilakukan iterasi. Proses ini akan dilakukan ulang hingga mencapai jumlah pohon yang ditentukan atau tingkat kesalahan itu tidak lagi menurun.
Oke, di sini kami menggunakan hyperparameter. Apa sih itu hyperparameter? Hyperparameter simpelnya itu sebuah proof function. Kita mencoba semua parameter sehingga kita itu bisa mengambil model terbaik dari situ ya. Oke, di sini saya untuk SGBoost classifier-nya menggunakan parameter sebagai berikut. MACDEM-nya itu akan diacak dari random integer itu 3 sampai 6. Untuk model learning rate-nya itu akan dari uniform atau boolean float dari 0,01 sampai 0,2. Untuk n estimatornya itu berupa nilai integer dari rentang 100 sampai 300. Untuk subsampelnya itu dari 0,8 sampai 1. Di sini untuk validasinya, untuk jumlah iterasinya itu sebanyak 100 iterasi yang dimana nilai itu akan acak sesuai dengan rentang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini untuk validasinya itu menggunakan kavold sebanyak 3, sehingga didapatkan dari perhitungan hiperparameter itu didapatkan SGBoost yang paling bagus itu menggunakan tes akurasinya itu sebesar 0,96 dengan parameter model learning-nya itu 0,182, MACD-nya itu 5, n estimatornya itu 297, dan subsample-nya itu 0,90. Oke, selanjutnya itu apa sih? Saya jelaskan dulu MACD-nya ya. MACD itu parameter yang menentukan seberapa dalam setiap pohon keputusan. Untuk learning rate itu menentukan ukuran langkah atau bobot yang diberikan pada setiap pohon baru untuk mengkoreksi kesalahan dari pohon sebelumnya. Untuk N estimator atau disebut jumlah pohon juga, itu menentukan jumlah pohon yang akan dibangun dalam proses assembly learning nanti. Untuk subsample itu menentukan fraksi atau persentase dari seluruh data latih yang akan diambil secara acak. Ya, selanjutnya evaluasi model. Untuk evaluasi model berdasarkan model terbaik sebelumnya itu didapatkan precision. Jadi precision itu dihasilkan dari TP per TP plus FP, ya di mana 630 dibagi dengan 630 ditambah 22. Ya, 22. Untuk recall-nya itu sama, 630 dibagi 630 dibagi 21 didapatkan 0,97. Untuk FM score didapatkan itu 0,97 juga otomatis. Oke, untuk koefisien metrik ini bisa dilihat pada tabel ini. Untuk nol atau true positifnya itu ada sebanyak 630. Untuk true negatifnya itu ada 591. Untuk false negatif itu ada 22. Untuk false positif ya 22. Untuk false negatif itu ada 21. Sebagai berikut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.